Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam perkuliahan administrasi dan supervisi pendidikan. Dan untuk hari ini kita bahas bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Dan sebenarnya untuk konteks pendidikan, di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya, hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa, bagaimana, dan garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar, tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik kita untuk bisa diterima di dunia kerja, justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum di tempat kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu pemikiran buat bangsa dan negara, termasuk lembaga satuan pendidikan, apakah di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jangan hanya berasumsi, misalnya di perguruan tinggi seringkali ada asumsi, kenapa lulusan kita diserap sangat sedikit di dunia kerja? Ada apa dengan dunia kerja? Atau justru peserta didik kita yang sudah wisuda berpikir, saya sudah kuliah sekian lama, sudah menimba ilmu sedemikian rupa, tapi kenapa saya tidak mendapatkan peluang atau justru sangat sulit mendapatkan peluang di dunia kerja, apalagi untuk perguruan tinggi tertentu. PR terbesarnya sebenarnya bukan hanya di persoalan akademik atau persoalan kemampuan si anak, tapi lebih besar sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditawarkan kemudian diterima oleh anak dalam setiap proses pendidikan di kelas. Apakah lembaga tersebut, apakah perguruan tinggi tersebut sudah sedemikian rupa menjawab hasrat, kebutuhan, dan keinginan industri atau pasar di mana lulusan akan diterima untuk bekerja. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Administrasi kurikulum itu sebenarnya apa? Ada landasan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman, Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara, strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kita ingat yang kita garis bawahi, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara. Berarti intinya apa? Bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana. Seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa pula, yang diatur. Apakah mulai dari isinya, mulai dari tujuannya,
sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau dari pengertiannya, sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kenapa? Segala sesuatu sudah didesain dan itu merupakan rencana yang dibuat. Ingat, kalau kita akan pergi ke suatu tempat dan semuanya sudah direncanakan, mudah-mudahan sesuai dengan target itu bisa dicapai. Kalau toh terjadi sesuatu di perjalanan, yang jadi PR ya sesuatunya itu saja, bukan tujuan yang jadi masalah, bukan kurikulum yang jadi problem, tapi bagian mana di proses perjalanan itu ada masalah, maka di titik itu yang harus diselesaikan. Tapi sampai saat ini terkait dengan kurikulum, masalahnya sama. Akibat kualitas pendidikan yang rendah dari tahun kapan, perubahan-perubahan kurikulum selalu terjadi. Tapi Mbok ya, coba kita lihat, apakah memang isinya dirubah? Yang dirubah maksud saya itu dalam pemahaman saya, itu ketika satu benda A menjadi B, itu dia berubah. Tapi kalau barangnya masih A menjadi A aksen atau A berbintang, itu barangnya masih A. Nah, saya khawatirnya bukan hanya sekedar masalah politis atau masalah proyek, tapi lebih kepada apakah perubahan ini betul-betul mengobati masalah penyakitnya dari kurikulum kita. Penyakitnya itu sebenarnya apa? Misal kalau di satuan pendidikan seperti yang di awal tadi kita singgung, lulusan kita diserap sangat kecil. Persentase penyerapan industri dan dunia kerja terhadap lembaga A itu sangat rendah. Itu yang harus dikejar, ada masalah apa? Dan barangkali 80% diantaranya disebabkan karena rencana atau seperangkat rencana dan pengaturan dari kurikulum itu untuk sampai ke proses KBM tadi, kegiatan belajar mengajar, belum menjawab, belum sesuai dengan keinginan dari industri tempat menyerap lulusan kita di dunia kerja. Lebih jauh, ketika kita lihat pengertian dari administrasi kurikulum, itu ada dua. Katanya ada arti sempit, ada arti yang lebih luas. Arti sempit artinya adalah seperangkat mata-mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, untuk kemudian dikembangkan, dan untuk kemudian dibagikan bersama, sehingga si anak atau si peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tapi dalam proses experience yang dibagikan oleh si guru dan si pendidik, dosen, dan di kelas, mereka akan jauh lebih kaya. Nah, itu pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Tapi kita tarik lagi, kalau administrasinya adalah pengaturan, kalau administrasinya artinya adalah rencana, kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang 4: planning, organizing, actuating, controlling. Proses perencanaan, proses mengorganisasikan, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Nah, apa saja komponennya? Komponen dari kurikulum itu adalah satu, jelas kurikulumnya. Yang kedua adalah tujuannya. Yang ketiga isi atau kontennya. Dan yang keempat adalah metode yang digunakan. Dan yang kelima evaluasi. Bayangkan kalau 5 ini adalah
5 masalah, 5 komponen yang didesain, diatur, direncanakan sedemikian rupa. Apalagi sampai di lembaga pendidikan ini dilakukan terhadap yang 5. Harusnya masalah-masalah pendidikan, harusnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Tapi coba lihat sekarang, dari tahun berapa perubahan kurikulum atau kurikulum pertama kali sampai kurikulum yang sekarang K13 terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, tapi masalahnya masih tetap sama. Nah, indikasinya adalah pertanyaan sederhana, apakah di setiap komponen ini dibenahin? Apakah setiap komponen dari kurikulum ini sudah menjawab akumulasi dari keinginan industri tadi? Apakah setiap komponen ini didesain sedemikian rupa untuk menjawab atau melihat setiap penyakit di bagian-bagian itu? Sehingga sampai di proses KBM harusnya sesuatu yang sudah bersih diterima oleh peserta didik. Ya, meskipun bicara memang tidak sesederhana prakteknya, tapi ini menjadi PR terbesar kita kaitannya dalam kurikulum. Kalau dalam konteks membenahi kurikulum dalam tatanan luas di tanah air memang sesuatu yang sulit. Tapi minimal setiap lembaga itu memikirkan kurikulum yang dia punya, setiap prodi, setiap jurusan itu dikelola sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa, karena jurusan dan prodi itu yang paling tahu. Anak ini, lulusan ini nanti harusnya pasarnya, marketnya kemana. Maka seharusnya setiap isi, setiap kurikulum, tujuannya kudu jelas. Anak ini atau lulusan ini nanti mau masuk di market yang mana. Sehingga market ini yang menjadi standar dan dasar berpikir kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kurikulum. Akan satu hal yang sangat indah, ini mimpi. Bagaimana setiap lulusan kita itu dicari, diminati, ditunggu, dan diminta oleh industri dan dunia kerja. Sekarang kita lihat lebih jauh tentang administrasi kurikulum. Minimal yang namanya administrasi, dari minggu pertama atau pertemuan dari awal kita berasumsi dalam konteks yang sama bahwa kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen minimal 4: planning, organizing, actuating, controlling. Sekarang kita lihat yang pertama, planning, perencanaan atas kurikulum. Kurikulum tadi dalam kaitan kalau kita lihat komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, sampai kepada metode yang digunakan. Nah, perencanaan itu menjabarkan garis, istilahnya kalau dulu itu GBPP, itu menjadi analisis pelajaran, analisis mata pelajaran. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks itu, dalam perencanaan? Direncanakan sedemikian rupa sehingga apa? Yang namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan, pengembangan. Ketika kita menemukan itu diteliti terus, ada research dari tim kurikulum di setiap program studi untuk melihat data-data di lapangan terhadap daya serap anak misalnya. Nah, dalam prakteknya kalau untuk perencanaan itu dalam Sisdiknas yang tadi, artinya sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademik. Nah, larinya ke sini. Yang kedua, menyusun program tahunan atau disebut dengan prota. Ada promes atau penyusun program semester. Ada PSP. PSP apa ya? Program satuan pembelajaran. Dan juga ada rencana pengajaran. Nah, mudah-mudahan sampai mulai dari kalender akademik, prota, promes, PSP, dan sampai kepada rencana pengajaran itu betul-betul sudah berdasarkan ekspektasi atas masalah yang sebenarnya terjadi. Terhadap siapa? Terhadap peserta didik kita. Melalui apa?
data-data lapangan lulusan sebelum-sebelumnya. Jadi jangan hanya tinggal sebagai sebuah data mentah yang kita lihat, lah daya serap anak lulusan kita atau lulusan dari prodi kita sekian, kok tidak terjadi peningkatan. Kalau hanya berhenti di situ nggak selesai dia. Malah lambat laun itu akan terjadi levelnya, terjadi peningkatan terus menerus, semakin turun. Harusnya data itu loh, kenapa dalam 2 tahun ini terakhir sepertinya terjadi penurunan terhadap daya serap, dan daftar tunggu anak untuk mendapatkan pekerjaan tuh kok lama gitu ya. Apalagi yang sesuai dengan jurusan atau bidang keahliannya. Nah, ini harusnya ditarik mulai dari kalender akademik sampai ke proses rencana pengajaran tadi, itu sudah by design untuk menjawab akumulasi setiap persoalan. Sehingga artinya apa? Bukan perubahan kurikulum, tapi harusnya satu kurikulum itu diperbaiki terus, diperbaiki lagi. Bayangkan berapa tahun kurikulum kita itu harusnya ketika diperbaiki, ibarat yang sakit, diobatin bagian ini, diobatin bagian ini, ditambah lagi, harusnya sempurna, bisa sembuh. Tapi lucunya apa? Salah satu masalah pendidikan adalah kualitasnya rendah. Dari tahun kapan sampai ke kurikulum berapa ini? KBK, KTSP, K13, bahkan beberapa kurikulum periode sebelumnya. Masalahnya salah satu dari sekian banyak persoalan pendidikan masih sama, kualitas pendidikan yang rendah. Ini yang menjadi PR kita bersama. Yang pertama planning, dan sekarang kita masuk yang kedua, pengorganisasian atau organizing, proses mengorganisasikan. Harusnya kunci utamanya adalah sampai ke tahap the right man and the right place. Ini dalam kaitannya dengan kalender akademik tadi yang sudah disusun berdasarkan program kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau di lembaga pendidikan untuk kedepannya. Nah, berdasarkan dari hasil pemikiran siapa? Pemikiran pengambil kebijakan, pimpinan. Kalau di sekolah ya kepala sekolah, kalau di kampus ya sampai rektor. Dan siapa? Bersama dengan dosen, bersama-sama. Kalau di kampus berarti wakil dekan 1, dekan, dan rektor, wakil rektor 1. Sebenarnya pengambil kebijakan semuanya ikut serta bersama dengan guru dan dosen. Kemudian apa? Itu disosialisasikan kepada guru dan dosen, kepada siswa atau mahasiswa, kepada orang tua, kepada masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan pemikiran yang sama. Ya, kalau semuanya sudah berasumsi yang sama, bekerja bersama-sama, memikirkan itu secara bersama, kira-kira masih ada masalah-masalah berat ya. Karena sesuatu yang sudah diolah secara bersama-sama dengan runutan pikiran yang banyak, harusnya satu penyakit bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang bisa kita desain. Hasil akhir dari pengorganisasian tadi sudah segala sesuatu didesain, dikelompokkan sesuai dengan problemnya, sesuai dengan tempatnya, sehingga the right man and the right place itu bisa diwujudkan. Apalagi kalau proses KBM terjadi bahwa yang mengajar itu memang betul-betul orang yang punya experience, latar belakang pendidikan, kemampuan dan skill keahlian yang mumpuni di bidangnya. Itu akan jauh lebih memudahkan dalam rangka mencapai proses atau mencapai tujuan pendidikan di setiap proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, setelah planning, organizing atau perencanaan atau pengorganisasian, yang ketiga kita masuk dalam pelaksanaan, actuating-nya. Artinya ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi di dalam kelas, antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, dalam proses mengimplementasikan keseluruhan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap prodi, program studi, dan jurusan kalau di kampus. Nah, bagaimana itu kemudian bisa disampaikan kepada anak didik atau peserta didik
sehingga mereka bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman belajar berbagai macam teori, sehingga muncullah pemahaman skillful terkait dengan teori-teori tersebut, sehingga mereka memiliki sesuatu yang kita sebut sebagai soft skill ataupun hard skill yang nanti bisa dibawa ke dunia kerja. Bayangkan kalau seandainya kurikulum yang akan kita berikan ke anak dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas itu sudah menjawab atau mengakumulasikan semua keinginan dari industri, mereka akan bisa mendapatkan segala sesuatu kemudian create untuk dijadikan sebagai satu keahlian dan pemahaman. Wajar ketika mereka lulus, mereka akan mendapatkan pekerjaan dengan sangat gampang karena skill mereka adalah skill yang diperoleh dalam proses pembelajaran yang cukup panjang sesuai dengan harapan dari industri dan di dunia kerja tadi. Kemudian yang terakhir, evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah apa yang muncul dan timbul, sehingga apa tindakan yang harus dilakukan di kemudian hari. Nah, ini barangkali yang seringkali terabaikan, bukan berarti tidak dilaksanakan, tapi seringkali diabaikan saking kesibukan kalau di kampus, karena dosen termasuk tim kurikulum itu sendiri adalah dosen yang punya kewajiban 3 tridharma perguruan tinggi, sehingga waktu untuk menuntaskan kurikulum, untuk melihat waktu demi waktu dalam proses pengawasan itu menjadi sedikit dikesampingkan. Tapi ingat, yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai si dosen sebagai ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas, atau guru ketika ada di kelas. Melalui evaluasi itu kita tahu, misalnya tujuan itu ada sampai level 5, kita sudah berada di mana, sampai ke tahap 4, 3, 2. Kalau 2 berarti kita masih punya PR untuk 3 sampai ke tahap itu, 3 langkah lagi. Sehingga kita dalam proses berpikir ke depan sudah tahu untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya masih ada 3 PR yang harus kita benahin dan perbaiki, sehingga kurikulum berikutnya adalah kurikulum dengan konten-konten isi sampai ke proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu adalah pola perencanaan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Nah, saya begitu yakin kalau ini dilakukan di setiap satuan pendidikan, mulai dari sekolah dengan level yang paling rendah, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, sebenarnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai, dan persoalan-persoalan pendidikan di tanah air ini bisa dijawab sedemikian rupa. Kita sampai di bagian terakhir, administrasi kurikulum. Kalau begitu, guru dan dosen punya peranan tidak? Akan muncul pertanyaan itu dalam pikiran kita masing-masing, termasuk Anda. Ada tidak peran guru dalam administrasi kurikulum? Ada tidak peran dari dosen yang kita anggap sebagai ujung tombak pelaksanaan dari penjuantahan isi kurikulum itu untuk kemudian disampaikan melalui proses pembelajaran di kelas? Ya jelas ada, justru mereka punya peran yang sangat luar biasa besar. Karena mereka yang akan melaksanakan, mereka yang termasuk orang yang seharusnya memikirkan. Karena data dan fakta empirik di lapangan, dalam tanda kutip yang ada di kelas, yang paling tahu itu adalah guru, adalah dosen, bukan pimpinan. Pimpinan adalah orang yang mengolah keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja dalam proses mengambil kebijakan dan keputusan. Jadi jangan salah tafsir, sebenarnya guru dan dosen lah yang paling tahu masalah-masalah empirik di lapangan, sehingga mereka lah yang harusnya terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Nah, guru dan dosen terlibat harusnya mulai dari perencanaan. Kenapa? Perencanaan hari ini adalah bagian akhir dari siklus sebelumnya. Jadi proses pendidikan itu seperti siklus, dia nggak pernah berhenti, jalan terus. Ketika hasil evaluasi menunjukkan titik masalahnya ada di A, maka dia balik ke perencanaan dalam yang sudah dibenahin untuk menjawab masalah A tadi.
sampai kepada ada pengorganisasian, pelaksanaan lagi, evaluasi lagi, ketemu masalah sebelum sampai ke titik tujuan yang diharapkan tadi, balik lagi ke penyempurnaan rencana. Bayangkan itu dilakukan terus-menerus setiap saat, setiap waktu, tiap tahun, tiap semester berdasarkan kalender akademik yang ada di sekolah ataupun di kampus. Rasanya dan harusnya tidak seburuk yang terjadi pada hari ini. Mudah-mudahan semua orang yang terlibat, mulai dari guru, termasuk peserta didik, kepala sekolah, kalau di kampus berarti pengambil kebijakan, mulai dari ketua jurusan, ketua prodi, dekan, wakil rektor, dan rektor, termasuk semua yang punya atensi dan masyarakat, punya pemikiran yang sama untuk terus memajukan kurikulum, memperbaiki dan membenahi kurikulum sesuai dengan tuntutan industri, sehingga anak tidak lagi menjadi korban, harus menunggu ketika menjadi lulusan masuk dalam daftar tunggu yang begitu panjang, atau dikategorikan dalam lulusan-lulusan calon apa ya, jadi nggak enak ngomongnya, calon pengangguran berikutnya. Mudah-mudahan kampus dan perguruan tinggi bukan yang ikut serta menyumbangkan pengangguran-pengangguran baru, tapi justru lulusan-lulusan di perguruan tinggi, khususnya LPTK nih, tapi justru menyumbangkan tenaga kerja potensial atau SDM potensial yang dibutuhkan oleh industri dan dunia kerja dimanapun. Oke, baik, terima kasih banyak. Demikian administrasi kurikulum merupakan bidang garapan pertama dari administrasi pendidikan yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham dan Anda coba pahami dengan menyempurnakan sumber-sumber pembelajaran yang lain, melihat berbagai macam artikel, jurnal, buku, sehingga apa yang saya jelaskan hari ini bisa Anda pahami dan bisa disempurnakan sedemikian rupa. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih banyak. Saya Dr. Hanif Al-Khatib pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.